Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Intan dan kali ini kita akan membahas tematik 4D yaitu subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Disyarat kalian tetap konsentrasi dan pindahkan ke buku catatan kalian. Semangat ya anak-anak, tonton video ini sampai akhir. Sumber daya alam Indonesia sangat beragam. Hal ini menyebabkan kegiatan pengolahan sumber daya alam pun beragam. Salah satunya seperti gambar berikut ini. Nah, gambar tersebut menunjukkan kegiatan pengolahan sumber daya alam berupa tanaman padi. Kegiatan tersebut adalah mengolah padi hingga menjadi beras, lalu didistribusikan kepada pedagang beras. Selain kegiatan yang dilakukan oleh petani, kegiatan pengolahan sumber daya alam lain yang bermanfaat bagi masyarakat adalah kegiatan pembuatan kertas. Nah, kertas terbuat dari batang kayu yang diproses dengan cara tertentu. Pekerjaan memproduksi kertas dilakukan di pabrik kertas. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di pabrik kertas amatlah penting, sebab tanpa adanya pekerja, pabrik tentunya tidak dapat beroperasi. Yuk kita perhatikan proses pembuatan kertas pada gambar berikut ini. Pertama, kayu dikupas kulitnya dan dipotong hingga berukuran sangat kecil. Dan yang kedua, potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur kertas atau pulp. Ketiga, pulp dicampur dengan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih. Keempat, pulp masuk ke dalam mesin pembuatan kertas. Kelima, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin press. 6. Kertas digilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Dan yang ketujuh, kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku. Memperhatikan kelestarian alam bukan hanya tugas pekerja yang mengolah sumber daya alam, melainkan tugas kita semua. Kita dapat melakukannya dengan cara menghemat benda-benda yang dihasilkan dari pengolahan sumber daya alam. Misalnya, menghemat penggunaan kertas. Nah, mungkin di antara kalian ada yang suka merobek-robek kertas atau boros-boros kertas. Gak boleh ya anak-anak, jadi kita harus menghemat seperti tisu. Ya, tisu kan dari kayu juga ya. Jadi kita juga harus sama-sama bisa, contohnya menggunakan sapu tangan, mengurangi penggunaan tisu ya. Karena akhir-akhir ini ya orang cari yang lebih simpel, menggunakan tisu aja karena mudah didapatkan. Tetapi ternyata hal itu tidak baik ya anak-anak. Menggunakan hasil sumber daya alam dengan berlebih akan merugikan kita juga. Maka akan banyak pohon-pohon yang ditebang. Nah, kalau banyak pohon yang ditebang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Setiap orang dapat memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, hal itu yang menyebabkan ada berbagai jenis pekerjaan yang berbeda. Setiap pekerjaan saling melengkapi satu sama lain. Perbedaan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh setiap orang membentuk sebuah keragaman di lingkungan masyarakat. Namun, hal ini tidak menghalangi persatuan kita ya. Justru semakin memperkokoh persatuan dalam keragaman. Nah, yuk kita perhatikan untuk gambar berikut ini.
Nah, kamu dapat melihat di gambar yang pertama di situ ada seorang ibu yang memeriksakan giginya ke dokter gigi, ya kan? Bayangin saja kalau misalnya gigi kita berlubang atau gigi kita harus dicabut. Nah, tidak ada dokter gigi. Nah, jadi dokter gigi sangat berjasa untuk kita semuanya, ya. Yang kedua, ada pasukan di situ, ya. Nah, pasukan tersebut juga melindungi masyarakat termasuk kita. Sama halnya dengan gambar yang ketiga, di situ ada sekelompok polisi yang bertugas dalam mengamankan negara kita ini. Nah, yang keempat, di situ ada seorang guru yang bersama dengan muridnya. Bayangkan, kita dapat berhasil karena kita memiliki seorang guru. Kita nggak akan bisa ajari apa-apa, kita tidak bisa mengetahui apapun tanpa jasa seorang guru. Nah, anak-anak, jadi dari peristiwa berikut, gambar berikut, kita dapat memahami, kalian dapat memahami bahwa setiap pekerjaan saling melengkapi satu sama lain. Ya, kita ketika sakit harus ke dokter. Nah, kita juga, negara kita dilindungi oleh bapak-bapak yang berjasa dalam kehidupan kita, ya. Begitu juga guru, kita diajari, yang nggak tahu menjadi tahu. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya. Saling menghargai dan menghormati orang lain merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, salah satunya peraturan kelas kita. Nah, sayangnya kita nggak bisa ya anak-anak bikin peraturan kelas seperti ini. Ini salah satu contohnya aja. Yang pertama, menghormati guru dan teman, berbicara dengan santun, menghargai pendapat orang lain. Keempat, menjaga kebersihan kelas. Kelima, menjaga ketertiban kelas. Nah, peraturan kelas ini digunakan untuk kita lakukan. Ya, kenapa? Karena kedua ini berasal dari kesepakatan kita bersama. Ya, karena hal apa sih yang baik kita lakukan untuk kenyamanan kelas kita? Nah, dan kita harus memiliki sikap saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain. Nah, yuk kita perhatikan untuk keempat peristiwa berikut ini. Nah, tadi kan Miss sudah jelaskan bagaimana memperoleh kesepakatan bersama, ya. Berarti harus ada musyawarah diantaranya, ya. Nah, yang pertama, bertengkar ketika diskusi. Ini boleh nggak sih menurut kalian? Tentu saja nggak boleh, ya. Ketika kita mau mendapatkan sebuah keputusan, kita tidak boleh bertengkar. Jadi kita harus bisa bersama-sama mencari jalan keluarnya dengan ya lebih santun, lebih sopan lagi, ya. Dan yang B, mengganggu teman kita belajar. Nah, ini sering banget nih, mengganggu teman ketika belajar. Boleh nggak sih anak-anak? Tidak boleh, ya. Jadi ini tidak boleh. Yang pertama juga tidak boleh, karena mereka bukan mengamalkan sila kedua, ya. Nah, yang ketiga, yang C, bekerja sama membersihkan kelas. Nah, menurut kalian bagaimana? Iya, berikut ini, yang C ini adalah suatu tindakan yang merupakan pengamalan sila kedua. Yang D, menghormati guru.
Nah, menghormati guru juga adalah salah satu pengamalan atau sikap kita dalam mencerminkan Pancasila yang kedua. Jadi anak-anak, untuk yang bukan merupakan pencerminan sila kedua, yaitu bertengkar ketika diskusi, mengganggu teman ketika belajar, dan yang merupakan cerminan sila kedua adalah bekerja sama membersihkan kelas dan menghormati guru. Oke deh anak-anak, demikian penjelasan dari Miss. Jangan lupa disalin di buku catatan kalian dan makan makanan sehat ya. Salam sehat dari Miss. Tetap semangat dan God bless you semuanya. Sampai bertemu di pembahasan kita selanjutnya.